Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adi Maulana, saya Teknik Informatika dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dari hasil replika perangkat lunak yang saya buat. Di sini saya menetapkan judul sebagai berikut: Sistem Monitoring Parkir Mobil Berbasis IoT atau bisa disebut Internet of Things. Di sini kita langsung masuk saja pengertian dari IoT. Internet of Things adalah merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Cara kerja sistem monitoring parkir mobil yang saya buat adalah dengan menggunakan sebuah sistem serta perangkat yang mendukung untuk monitoring parkir. Sistem ini menggunakan sensor infrared dengan cara mendeteksi mobil masuk serta keluar dari parkiran mobil. Mengapa saya menggunakan metode prototype? Di sini saya menggunakan salah satu metode prototype karena metode prototype atau prototype archetype adalah sebuah rupa yang pertama atau rupa awal atau standar ukuran dari sebuah entitas. Dalam bidang desain, sebuah prototipe dibuat sebelum dikembangkan atau justru dibuat khusus untuk pengembangan sebelum dibuat dalam skala besar atau belum diproduksi secara massal. Jadi lebih singkatnya, karena saya ingin mempelajari terlebih dahulu sebuah sistem yang saya buat, baru saya akan menetapkan atau membuat secara besar. Jadi apakah program itu berhasil atau tidak. Makanya saya menggunakan metode prototype. Oke, selanjutnya akan masuk kelebihan metode prototype. Yang pertama, dapat menjalani komunikasi yang baik antar user dan pengembang sistem. Kedua, setiap perbaikan yang dilakukan pada prototype merupakan hasil masukan dari user yang akan menggunakan sistem tersebut, sehingga lebih reliable. Yang ketiga, user akan memberikan masukan terhadap sistem sesuai dengan kemauannya. Yang keempat, menghemat waktu dalam pengembangan sebuah sistem. Yang kelima, menghemat biaya, terutama pada bagian analisa, karena hanya mencatat poin-poin penting saja. Yang keenam, cocok digunakan pada sebuah sistem kecil yang digunakan pada ruang lingkup tertentu, seperti sistem di dalam sebuah kantor. Yang terakhir adalah penerapan dari sistem yang menjadi lebih mudah untuk dilakukan. OML yang saya pilih adalah ada dua, use case dan sequence diagram. Kita akan membahas dengan use case terlebih dahulu. Oke, pengertian dari use case adalah diagram use case merupakan gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Use case adalah teknik penemuan kebutuhan perangkat lunak yang dikembangkan atau dikenalkan pertama kali dalam metode pendekatan berbasis objek yang dikembangkan oleh Jacobson dan kawan-kawan pada tahun 1990-an. Fungsi use case. Diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Kelebihan use case. 1. Use case diagram digunakan untuk verifikasi. 2. Interface yang ada harus dimiliki oleh suatu sistem. 3. Use case diagram bermanfaat untuk bisa mengidentifikasi siapa saja yang berinteraksi dengan sistem. Selanjutnya, langkah apa saja yang harus dilakukan oleh sebuah sistem. Use case bermanfaat untuk memastikan pemahaman yang tepat tentang adanya requirement atau kebutuhan dari sebuah sistem. Yang kelima, manfaat use case ini digunakan untuk berkomunikasi dengan end user serta domain dari suatu expert.
Oke, contoh dari diagram use case ini saya akan menjelaskan. Diagram use case monitoring parkir mobil. Ketika saya menjadi pengendara, saya datang ke sebuah parkiran atau pusat perbelanjaan yang menggunakan sistem monitoring parkir mobil. Ketika kita jalan menuju sebuah palang pintu atau tempat parkir, kita datang, kita tempelkan kartu atau kita tap, lalu kamera digital memberikan sebuah foto untuk memverifikasi kendaraan yang kita pakai, lalu memberikan sebuah karcis. Kemudian kita mengambil karcis, lalu parkir kendaraan. Kemudian kita selesai untuk parkir, kita keluar, kita scan kartu karcis kita, lalu akan keluar sebuah nominal harga yang harus kita bayarkan. Di sini saya akan menjelaskan struktur yang digunakan. Saya menggunakan 3 struktur: aktor, use case, dan associated. Aktor mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Use case, abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Association, abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Di sini kita akan langsung masuk ke pengertian sequence diagram, karena saya menggunakan 2 metode UML. Diagram urutan atau diagram urutan sistem menunjukkan interaksi proses yang diatur dalam urutan waktu di bidang rekayasa perangkat lunak. Ini menggambarkan proses yang terlibat dan urutan pesan yang dipertukarkan antara proses yang diperlukan untuk melaksanakan fungsionalitas. Kelebihan dari sequence diagram: sequence diagram lebih mudah untuk dibuat, lebih mudah untuk dilakukan pemeliharaan, lebih mudah diperbarui sesuai dengan perubahan di dalam sebuah sistem, memungkinkan rekayasa mundur atau maju, digunakan untuk mempresentasikan message flow dari suatu objek ke objek lainnya, bisa digunakan untuk mengeksplorasi aplikasi atau sistem. Sequence diagram monitoring parkir. Sini saya akan menjelaskan sistem, kendaraan, database, kartu parkir, karcis parkir. Yang pertama, dari sistem. Sistem mengambil foto, lalu yang kedua menyimpan data kendaraan dengan plat nomor. Kemudian database menyimpan sebuah data itu, lalu mencetak kartu parkir. Setelah itu mengeluarkan karcis parkir, lalu aktor akan mengambil sebuah kartu parkir tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan.